Shalom saudaraku. Saudara, sebelum kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, manusia sesungguhnya tidak mengenal damai. Di dalam diri manusia itu tidak ada damai. Kalau terlihat damai-damai saja, itu sesungguhnya karena keinginan, kepentingannya, dan haknya itu sedang terpenuhi. Begitu keinginan, begitu haknya, begitu kepentingannya terganggu, maka damai itu tidak akan ada di dalam diri orang itu. Nah, kita sekarang akan melanjutkan saudara, topik kita 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Kita sekarang masuk kepada sifat ke-10 daripada sifat buruk tersebut, yaitu tidak mau berdamai. Ya, tidak mau berdamai adalah sifat buruk ke-10 yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Saya katakan di awal tadi bahwa sebelum Yesus hadir ke dalam dunia ini, manusia tidak mengenal damai. Kenapa saudara? Karena damai itu memang sumbernya dari Bapa kita yang di sorga, Allah Elohim. Dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara perhatikan, di dalam firman Tuhan ini, Yesus dikatakan Raja damai. Maka ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, Yesus menancapkan kriteria kedamaian itu, saudara. Ya, Yesus menancapkan kriteria kedamaian itu. Sehingga setiap orang yang mengikuti Yesus harus melakukan hal-hal seperti itu. Di dalam Mazmur 34 ayat 15, di sana firman Tuhan mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, jadi damai itu harus kita upayakan, saudara. Jangan kita menjadi orang yang ketika kehadiran kita justru menghilangkan damai di tempat itu, saudara. Kenapa? Karena kita inilah tipikal orang yang baperan, yang tersinggungan. Ya, asal sedikit ada yang tersinggung dibesar-besarkan sehingga kedamaian hilang. Yang ada hanya perselisihan. Itu yang terjadi, saudara, di awal sebelum Yesus hadir ke dalam dunia ini. Di awal kehidupan manusia, damai hanya karena keinginannya, kepentingannya, ya, haknya terpenuhi. Seperti di dalam hubungan Abraham dan Lot, Kejadian 13 ayat 5 sampai 11. Ya, di sana mereka berselisih mengenai lahan untuk beternak, saudara. Atau misalnya Kejadian 4 ayat 8 yang mengisahkan bagaimana Kain membunuh Habel adiknya. Tidak ada damai sehingga hawa nafsunya berkobar-kobar dan sampai membunuh adiknya Habel. Inilah saudara, kalau sudah kepentingan dan hak terganggu, keinginan terganggu, maka damai pun tidak ada di dalam diri orang-orang yang tidak mengenali Yesus. Nah, dikatakan bahwa orang yang ingin memiliki masa depan, dia haruslah seorang yang suka damai. Ya, Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tuhan juga tahu, saudaraku, ya, diberikan masa depan kepada orang-orang yang suka damai. Maka kalau orang tidak suka damai, hidupnya itu pasti akan begitu-begitu aja, saudara. Ya, di dalam dirinya itu terjadi kesesakan, pikirannya itu mumet. Ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak suka damai, itu digambarkan dengan jelas oleh Tuhan di dalam Yesaya 57 ayat 20 dan 21. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku.
Siapa orang fasik ini, saudara? Orang fasik adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah firman Tuhan. Mereka berkelakuan buruk, berkelakuan jahat, berdosa. Ya, mereka tidak takut untuk berbuat dosa. Bahkan mereka dapat membawa-bawa nama Tuhan demi untuk melancarkan dosa mereka. Maka digambarkan oleh firman Tuhan tadi, ya, arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Itulah saudaraku, diibaratkan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak suka damai itu. Mereka seperti sampah dan lumpur, saudara. Hanya membawa kekacauan. Tetapi kepada kita, umat Tuhan Yesus, disarankan dan dinasihatkan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita dituntut untuk hidup kudus, tetapi saudaraku, sebelum kita menuju kepada kehidupan kekudusan itu, kita harus memiliki hati yang penuh damai. Kita akan memiliki kedamaian, kita akan memiliki hati yang damai kalau kita sudah menerima Yesus. Sebab kita akan dikaruniakan, akan diberikan Roh Kudus yang akan tinggal diam di dalam hati kita, yang akan mengajarkan dan memampukan kita untuk dapat damai, saudara. Dan bukan cuma damai saja, tetapi damai sejahtera. Ya, salah satunya diajarkan kepada kita bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Garis bawahi itu, saudaraku. Ya, di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 19, ya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi saudara, bukan malah orang yang sedang damai mau beribadah didatangi lalu dilarang-larang, saudaraku. Ya, kita mau beribadah dengan tenang-tenang, dengan damai, didatangi, saudara. Ini kan mengacau, saudara. Orang-orang yang tidak mengenal damai yang diajarkan oleh Yesus ini, damai yang bersumber daripada Allah Elohim, itu memang akan mempunyai sifat yang rusuh, saudara. Tidak senang melihat kedamaian. Kalau ada ketenangan, kedamaian, tidak suka, saudaraku. Ya, entah apa yang mereka harapkan dari mengacaukan keadaan seperti itu. Padahal di dalam Matius 5 ayat 9, saudaraku, di sana dikatakan, ini harus menjadikan pegangan bagi setiap umat Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara perhatikan, jadi tidak main-main mengenai damai ini. Ya, dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah, maka orang yang mengacaukan kedamaian atau orang yang tidak suka damai, itu anak-anak siapa, saudara? Ya, saudara bisa jawab sendiri. Di dalam dunia ini manusia hanya dikuasai oleh dua kekuasaan. Satu dari Allah, satu dari iblis. Tidak ada yang di tengah-tengah, saudara. Ya, kalau engkau tidak dikuasai oleh Allah Elohim, maka sudah pasti engkau dikuasai oleh iblis. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman adalah tidak mau berdamai. Dan kalau dikatakan akan menonjol, artinya kita akan semakin mudah menemukan orang-orang dengan mentalitas, dengan kelakuan seperti ini. Orang-orang yang tidak mau berdamai. Maka saudara, hati-hati saudara, di dalam diri saudara dicek. Jangan saudara itu memiliki sifat seperti ini. Ya, ada sedikit masalah saudara besar-besarkan. Ya, saudara senang kalau terjadi perselisihan tajam. Itu ciri-ciri orang yang tidak mau berdamai. Ya, kalau orang yang punya mentalitasnya ingin berdamai, kalau ada masalah timbul, dia akan menyelesaikan dengan cara damai. Ya, bukan mau menang-menangan.
Perhatikan saudara, karena salah satu dari 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman adalah tidak mau berdamai. Dan kalau sudah dikatakan sifat buruk, saudaraku, sifat buruk mana yang bisa tinggal di dalam kerajaan sorga? Ingat itu saudara. Ya, jadi kalau sudah dikategorikan sebagai sifat buruk, maka jangan pernah berpikir bahwa orang dengan mentalitas atau sifat seperti ini akan dapat diterima di kerajaan sorga. Tidak akan bisa saudara. Akan kacau di sorga saudara. Jikalau termasuk orang yang termasuki oleh orang yang mempunyai sifat tidak mau berdamai. Mau jadi seperti apa kondisi sorga seperti itu saudara? Ya, jadi ini bukan main-main ya. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Ya, ada 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Dan salah satunya adalah tidak mau berdamai. Demikian saudaraku pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita akan lanjutkan pada sifat yang ke-11 pada video berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.